Kalian harus bisa mencatat, wahai Tempo, Rocky Gerung, Brigade KDM itu adalah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh gubernur, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya, rasional, bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga bila Anda melayangkan serangan, nyinyiran, berjatuhan karakter dan lain sebagainya kepada KDM, itu hanya ada di pikiran kalian. Masyarakat tidak akan mengikuti. Faktanya demikian. Coba kita lihat sama-sama, ya. Hadangan masyarakat dan narasi nyinyiran kalian mulai bertebar. Mari kita cek. Dan yang paling penting ada kesaksian dari kameramen serta ada kesaksian dari mardikunya. Coba kita cek ya. Salah satu kameramen Kang Deddy tapi masih seger nih. Seger. Mas kalau kerjanya di sip? Enggak? Di sip. Jadi cara ngesipnya gimana? 5 hari siap. Oh 5 hari sekali? 5 hari masuk, 5 hari libur. Tapi dalam 5 hari itu berarti sampai Kang Deddy istirahat aja dari pagi sampai malam ngikut? Ngekor terus? Nah itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar di setting dulu atau gimana dulu nggak? Oh kita nggak ada settingan. Nggak ada. Natural aja. Oh natural aja, langsung. Oh berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen ini ada yang ini langsung ngambil gitu enggak? Inisiatif kita. Oh inisiatif. Wah luar biasa banget. Mau ke kantor saya bilang lah saya aja ke beliau gubernur kok nggak dia datang ke tempat saya dan begitu datang itu full kamera. Saya bilang Kang ini kenapa pakai kamera? Dia bilang kita ke depan akan merekam hal-hal seperti begini karena saya tidak mau ada hal-hal yang bahwa kita ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita mau transparan dan semua orang tahu. Urusan saya naikin atau tidak naikin itu urusan saya. Di sini saya dalam hati bilang, oh ini an attitude. Ini adalah integritas. Integritas kan do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar pada saat orang tidak ada yang melihat. Jadi dia cuma ingin memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bekerja dan beginilah cara dia bekerja. Dan ini kan masih belum 100 hari ya. Ini shock terapi yang diberikan untuk 100 hari pertama dalam jabatannya. Itu aja dari saya. Baik. Benarkah media sudah lupa membedakan kalau ini bukan fitnah? Lalu apa namanya? Jurnalisme itu bukan drama. Fakta, bukan fiksi. Kalau ada yang salah, klarifikasi. Bukan diputar jadi konten. Saya di sini bukan karena dibayar, tapi karena saya tahu kebaikan harus dibela. Kang Deddy Mulyadi bukan raja. Beliau rakyat yang melayani rakyat. Dan kalau ada yang bilang beliau membangun kerajaan, coba periksa dulu. Yang membangun narasi siapa? Yang menikmati rating siapa? Kepada para jurnalis, ingat kalimatmu bisa jadi pedang yang tak terlihat, tapi tetap melukai. Dan kepada publik, jangan biarkan yang jujur diusik hanya karena dia tidak main sandiwara. Kang Deddy bukan raja, tapi kalaupun beliau punya mahkota, itu adalah cinta dari rakyat yang masih bisa membedakan mana benar, mana bualan. Tag 3 orang yang masih punya hati dan akal. Komentar, apakah kebaikan masih layak dibela di negeri ini? Klik share, jangan biarkan suara kebenaran dikalahkan oleh buzzer dan clickbait. Kang Deddy Mulyadi alias KDM mengirim siswa ke barak itu adalah visualisasi kedangkalan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Video gue kali ini akan sedikit lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya karena kali ini beneran panjang banget ya, tapi kalian harus nonton sampai habis dan salam APBN. Banyak banget yang request ke gue minta tanggapan terhadap Bapak Rocky Gerung yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nih videonya yang ini. KDM, King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak?
Di sini gue berusaha menjadi menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya, Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangannya itu kayak gimana, visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi natskal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak natskal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gua pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gua ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gua. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu, melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak? Jelas ya, masyarakat sekarang sudah tambah pintar, sudah tambah cerdas, mengerti apa yang dibutuhkan. Tidak hanya lagi butuh tataran teori, mual, mau muntah. Pejabat atau siapapun aja yang hanya bermain di tataran teori, berulang-ulang saya katakan, di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang yang jago ngomong, tapi siapa orang yang mampu menciptakan solusi meskipun itu kecil dan itu bisa dirasakan oleh masyarakat, solusinya tentu sedikit. Dan Kang Deddy berada di yang jumlahnya sedikit itu, yang mampu menciptakan solusi bagi keresahan-keresahan masyarakat. Ya, faktanya demikian. Tahu apa? Mau membantah apa? Gak bisa. Mardigu. Itu yang paling penting saya kira. Dia memberikan keterangan. Kalau memang itu adalah menjadi prinsip KDM, kemana-mana membawa kameramen, sehingga poinnya hanya satu, tidak ada aktivitas beliau yang tidak masyarakat ketahui. Itu, hanya itu komitmennya, ya.
mungkin kalau bisa beliau akan ajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melihat setiap menit yang beliau apa yang lakukan, setiap jam apa yang beliau lakukan. Apakah untuk masyarakat atau bukan? Kalau bukan untuk masyarakat, cegah saya, turunkan saya, demo saya. Tapi karena tidak bisa mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melihat aktivitas kesehariannya, maka kameralah yang menjadi wakil, menjadi alat untuk menginformasikan setiap apa yang menjadikan kegiatan seorang pemimpin. Dan itu bagus, baik, tidak ada kasakusuk, tidak ada sembunyi-sembunyi. Semua ingin diketahui oleh publik, semua ingin diketahui oleh masyarakat. Bukankah itu yang kita mau? Tim kameramen itu juga sama, harus kuat secara insting mengambil angle yang bukan disuruh, natural. Padahal nggak kayak main film, angle-nya harus digini. Enggak. Beliau hanya merekam apa yang beliau lakukan keseharian. Begitu. Tanpa ada settingan. Itu keterangan Mardigu jelas. Ya. Jadi poinnya adalah, saya kira mental seperti ini adalah baik sekali dimiliki oleh seorang pemimpin. Artinya apa? Tidak ada yang ingin beliau sembunyikan dari masyarakat. Satu kali lagi, kalau bisa, beliau akan ajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk melihat setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap minggunya, apa yang beliau lakukan. Apakah untuk masyarakat atau itu untuk dia secara pribadi. Karena tidak bisa, maka kamera yang menjadi wakil dan konten yang menjadi wakil, dan oh ini aktivitas keseharian saya, ini demi masyarakat atau demi saya, begitu ya. Ya begitulah tempo, begitulah Bang Rocky, jelas ya. Aduh, kirain saya Tempo juga sudah benar-benar memverifikasi bila ada berita-berita itu. Kalau dulu-dulu itu, kalau melihat Tempo itu yang menarik percakapannya biasa, bukan seolah-olah melakukan podcast, ya sedang nongkrong ngomong gitu, dengan disebutkan ini narasumbernya ini bercerita ini kan gitu kan, curhat, seolah-olah curhat. Metode seperti itu keren, meyakinkan kepada kita bahwa yang diinformasikan memang 100%, tapi faktanya tidak. Tetap ada kepentingan, ya namanya juga media, dan kelihatan sangat tidak objektifnya beberapa kali berbicara tentang kebijakan KDM, subjektif sekali, bahkan ada tendensi nyinyirnya, framingnya ada tendensi untuk masyarakat. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semua sudah cerdas melihat apa yang dibutuhkan, ya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe.